Setelah kita melakukan yang disebut sebagai permintaan atau melakukan pembelian atau demand, kita pasti akan mendapatkan yang disebut sebagai nilai guna setelah melakukan konsumsi tadi. Kita akan membahas apa yang dimaksud dengan utility atau nilai guna, kemudian apa itu ordinal dan cardinal utility, serta hukum dari marginal utility. Utility sendiri kalau istilahnya dalam ilmu ekonomi ini menunjukkan kepuasan total yang didapatkan setelah mengkonsumsi produk, atau sebenarnya ini adalah bentuk dari rasa kebermanfaatan yang didapatkan ataupun kebahagiaan kita setelah mengkonsumsi sebuah produk. Kita ingat bahwa dalam konsep demand, untuk memilih atau melakukan demand adalah wants atau need yang direalisasikan karena memiliki daya beli. Nah, wants sendiri itu sangat tidak terbatas. Dia sangat bervariasi dan banyak, tidak selesai-selesai. Setelah pingin satu, pingin yang lainnya. Padahal uang atau sumber daya yang kita miliki untuk dapat melakukan pemenuhan terhadap need dan wants tadi itu sangat terbatas, sehingga orang akan melakukan berbagai macam pilihan untuk bisa menentukan produk mana yang paling bisa memberikan kepuasan atau kebermanfaatan. Nah, ukuran dari kepuasan tadi setelah memanfaatkan sebuah produk atau melakukan demand itu yang disebut dengan utility. Nanti kita akan pelajari apa sebenarnya ukuran utility itu kalau di dalam pelayanan kesehatan. Apakah itu hanya kaitannya dengan kepuasan mendapatkan pelayanan kesehatan, ataukah ada hal lain seperti kebermanfaatan orang itu sembuh atau tidak, begitu ya. Tapi itu nanti dalam utility pelayanan kesehatan. Utility sendiri, cara pengukurannya, pendekatan yang digunakan itu ada dua. Jadi ada yang disebut ordinal utility dan juga cardinal utility. Ordinal utility itu menyampaikan bahwa pengukuran utility itu tidak bisa dikuantitatifkan. Kita tidak tahu setelah melakukan pemanfaatan permintaan pertama dan permintaan kedua berapa banyak utility yang dihasilkan, karena sifatnya sangat subjektif. Akan kesusahan kalau kita menjumlahkan berupa bentuk kuantitatif. Untuk mengukur ordinal utility, pendekatan yang digunakan itu bisa menggunakan pemberian peringkat preferensi terhadap produk atau mengurutkan nilai manfaat dari produk, pilihan-pilihan produk yang ada. Misalnya kalau kita dihadapkan dengan ada berbagai makanan, maka kita akan memilih yang sesuai dengan keinginan kita. Preferensinya kita bisa ranking mulai dari makanan yang pertama sampai makanan yang keempat. Jadi yang pertama berarti menunjukkan ordinal utility-nya lebih banyak daripada yang kedua, dilakukan pemeringkatan. Sementara untuk yang cardinal utility, pada konsep ini itu utility diukur sebagai sebuah ukuran util. Jadi dibuat kuantitatif dan ukuran yang dipakai disebut sebagai util, yang merepresentasikan kepuasan psikologi seseorang setelah memanfaatkan pelayanan atau memanfaatkan produk. Pengukuran untuk cardinal util ini sangat sulit karena util itu susah untuk diamati. Gimana kita bisa melihat kepuasan seseorang kalau dia sangat subjektif tadi ya. Jadi contohnya misalnya kalau habis makan bakso, apakah kita bisa mengkuantitatifkan saya puasnya terhadap bakso ini berapa banyak gitu. Tapi menurut cardinal utility, seseorang akan diminta untuk mengukur kepuasan tadi dengan ukuran-ukuran yang disebut dengan util. Nanti akan dibandingkan, caranya dibandingkan dengan makanan lain, kemudian mereka akan memberikan nilai. Oh, kalau tadi habis makan bakso sekian util, kalau habis makan mie sekian util. Jadi orang tadi akan tahu makan bakso itu lebih memuaskan daripada makan yang satunya.
yaitu untuk ordinal dan kardinal. Kemudian kita mengenal tentang the law of diminishing marginal utility. Jadi namanya saja marginal utility itu akan menunjukkan perubahan utility dalam setiap pemanfaatan. Saat seseorang melakukan konsumsi suatu barang terus-menerus, marginal utility yang didapatkan dari setiap penambahan konsumsi tadi akan menurun. Misal, kalau kita hari ini lapar, kemudian kita makan nasi goreng 1 piring, pasti rasanya sangat memuaskan, gitu ya, karena kita memang lapar. Kemudian karena kita ingin lagi, kita beli lagi 1 piring nasi goreng yang sama. Makan piring yang kedua, pasti marginal utility-nya akan menurun. Kepuasan kita tidak akan setinggi saat pemanfaatan piring yang pertama tadi, saat kita makan piring yang pertama. Kemudian kita akan beli lagi piring yang ketiga, pasti kepuasannya juga akan semakin turun dari tadi jika dibandingkan dengan pemanfaatan yang kedua. Jika kita terus-terusan membeli makanan tadi yang sama secara berurutan, pasti sampai di akhir kita akan mencapai sudah kenyang, kemudian bahkan bisa sampai muntah karena kita sudah nggak kuat lagi untuk makan tadi. Jadi marginal utility-nya akan terus berkurang, bahkan bisa mencapai titik yang negatif. Konsekuensinya apa kalau kita tahu bahwa diminishing marginal utility itu terjadi? Kalau Anda produsen dan tahu bahwa setiap orang kalau terus-terusan membeli produk saya pasti akan bosen, akhirnya nggak pakai. Yang bisa dilakukan adalah melakukan inovasi, sehingga saat pembelian yang kedua, ketiga, dan seterusnya dia akan merasa ini adalah sebuah produk baru yang menjadi pengalaman pertamanya dia. Ini adalah contoh dari marginal dan total utility. Saat kita membeli slice yang pertama dari sebuah roti, misalnya total utility-nya 70, marginal utility-nya 70. Slice kedua rotinya, total utility-nya 110, marginal utility-nya akan berkurang. Demikian seterusnya sampai slice yang ke-6. Marginal utility-nya akan terus berkurang karena kita sudah bosan makan roti yang sama. Tapi total utility-nya akan terus bertambah karena untuk menghitung total utility adalah dimulai dari penjumlahan kumulatif marginal utility yang pertama sampai marginal utility yang terakhir. Atau kalau kita bisa gambarkan dalam sebuah kurva seperti ini. Jadi yang biru adalah marginal utility. Pemanfaatan pertama pasti yang paling tinggi. Pemanfaatan yang kedua akan menurun marginal utility-nya sampai titik di mana kita point of satiety ini adalah poin kekenyangan gitu ya. Kita sudah kenyang, 0. Jadi utility-nya 0. Kita tidak merasakan manfaatnya lagi karena kita sudah kenyang. Kemudian kalau kita terus-terusan makan, itu akan sampai ke dissatisfaction karena kita sudah jenuh dengan makanan tadi, sudah tidak memerlukan makanan tadi, dissatisfaction. Tapi untuk total utility-nya akan terus bertambah. Pemanfaatan unit yang pertama, total utility-nya sekian. Kemudian kedua, berarti yang sebelumnya harus ditambahkan lagi, sampai point of satiety ini dia akan menurun karena setelah mencapai titik 0 dia marginal utility-nya akan negatif sehingga dia akan mengurangi total utility yang sudah ada. Nah, agar seseorang pembeli tadi tetap memanfaatkan, kita harus membuat ini naik lagi kan ya. Jadi kita harus punya sebuah inovasi untuk membuat orang itu sadar bahwa ini adalah produk yang baru dan tidak membosankan untuk dikonsumsi. Jadi itu adalah penjelasan untuk utility. Nanti kita akan bandingkan bagaimana jika utility itu pada industri pelayanan kesehatan.